Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami dengan NIM E1A125023 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Megaresmi Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Ibu Vera Alfiani, Eskom MKOM. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah blok bangunan dasar dari sirkuit digital. Ia menerima satu atau lebih input binar dan menghasilkan satu output binar berdasarkan aturan logika tertentu. Gerbang logika berfungsi untuk melakukan operasi logika berdasarkan input yang diterima, lalu menghasilkan satu output. Tahukah kalian bahwa smartphone hanya terdiri dari miliaran saklar on-off yang sangat kecil? Itulah gerbang logika. Prinsip kerjanya menggunakan sistem bilangan binar, yaitu 1 sama dengan betul atau benar dan 0 sama dengan false atau salah. Input adalah memasukkan sinyal bisa 1 atau lebih. Output adalah keluaran hasil proses, dan tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara semua kemungkinan input dengan output yang dihasilkan. Jenis-jenis gerbang logika. Ada 7 gerbang logika utama yang dibagi menjadi 3, yaitu gerbang dasar, gerbang logika kombinasi atau hasil gabungan, dan gerbang logika khusus. Yang pertama, gerbang logika dasar. Gerbang N. Gerbang N akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Seperti saklar yang disusun seri, lampu hanya menyala jika kedua saklarnya ditekan. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR akan bernilai 1 jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Seperti saklar yang disusun paralel, lampunya akan menyala jika salah satu saklarnya ditekan. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT ini membalikkan nilai input. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 0, maka outputnya 1. Biasa juga disebut dengan inverter. Kemudian yang kedua, gerbang logika kombinasi atau hasil gabungan. Gerbang NAND hasil gabungan dari NOT dan AND. Kebalikan dari gerbang AND, output akan bernilai 0 hanya jika semua input bernilai 1. Lalu ada gerbang NOR, gabungan dari NOT dan OR. Kebalikan dari gerbang OR, output akan bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 0. Yang ketiga, gerbang logika khusus. Ada gerbang XOR atau exclusive OR. Outputnya akan bernilai 1 jika inputnya berbeda. Dan gerbang XNOR atau exclusive NOR, outputnya akan bernilai 1 jika inputnya sama. Simbol dan penggambaran. Saat menggambar rangkaian, bentuknya standar. N dan NAND bentuknya seperti huruf B, namun pada gerbang NAND mempunyai lingkaran kecil di ujung outputnya seperti pada gambar di samping. Gerbang OR dan NOR bentuknya seperti perahu atau perisai yang melengkung. Sama seperti gerbang NAND, gerbang NOR juga mempunyai lingkaran kecil pada ujung outputnya. Begitupun dengan gerbang NOT, bentuknya segitiga dengan lingkaran kecil di ujung outputnya. Lingkaran kecil di ujung output selalu berarti negasi atau kebalikan. Gimana kita bisa menggunakan ini? Yang pertama, CPU komputer atau handphone. Penggunaan gerbang logika bekerja bersamaan untuk menghitung data. Yang kedua, bisa dijadikan sistem kontrol seperti alarm keamanan, sensor otomatis, lampu lalu lintas, dan robotika. Kemudian elektronika, rangkaian pada TV, kulkas, dan lain-lain. Mengapa ini penting dalam aplikasi nyata? Gerbang logika adalah fondasi absolut dari semua teknologi digital modern. Tanpa gerbang logika, komputer hanyalah tumpukan logam dan plastik yang tidak bisa berfungsi. Mengapa gerbang logika sangat krusial dalam aplikasi nyata? Yang pertama,
sebagai otak pengambil keputusan. Komputer tidak memiliki intuisi atau perasaan, dia hanya memproses sinyal listrik 0 dan 1. Gerbang logika bertindak sebagai mekanisme pengambilan keputusan paling dasar. Contohnya, sistem keamanan pintu otomatis. Sensor mendeteksi orang sebagai input A sama dengan 1 dan kartu akses adalah input B sama dengan 1. Hanya jika keduanya terpenuhi dalam gerbang N, maka pintu akan terbuka, output sama dengan 1. Jika salah satu gagal, maka pintunya akan tetap terkunci. Ini adalah implementasi langsung logika biner ke dunia fisik. Yang kedua, memungkinkan operasi matematika dan pemrosesan data. Setiap kali kita mengetik di keyboard, bermain game, atau menonton video, prosesor melakukan miliaran operasi matematika per detik. Semua ini dilakukan oleh kombinasi gerbang logika. Dalam penjumlahan, gerbang XOR dan AND digabungkan menjadi sirkuit adder untuk menjumlahkan angka biner. Dalam pengambilan keputusan software, perintah if-else dalam pemrograman diterjemahkan oleh kompiler menjadi rangkaian gerbang logika yang di hardware. Tanpa ini, software tidak bisa berpikir atau merespon input pengguna. Yang ketiga, sebagai dasar penyimpanan memori atau RAM dan storage. Data tidak bisa disimpan hanya dengan gerbang logika kombinasional, yang outputnya akan langsung hilang saat inputnya berubah. Namun, dengan menyusun gerbang logika khusus, misalnya dua gerbang NAND yang saling terhubung, kita bisa menciptakan flip-flop atau latch. Kemudian, sirkuit ini bisa mengingat status 0 atau 1 meskipun inputnya sudah dilepas. Inilah satuan terkecil dari RAM, chassis, CPU, dan register prosesor. Tanpa kemampuan mengingat dari gerbang logika, komputer akan kehilangan semua data setiap milidetik. Kemudian yang keempat, efisiensi energi dan miniaturisasi atau universal gate. Dalam fabrikasi chip modern, seperti prosesor 3nm atau 5nm, efisiensi adalah segalanya. Gerbang NAND dan NOR disebut universal gates karena sifatnya yang unik. Faktanya, insinyur chip jarang membuat gerbang AND dan OR murni secara fisik. Mereka hampir selalu membangun seluruh prosesor menggunakan tumpukan gerbang NAND saja. Alasannya, transistor untuk NAND lebih sedikit, lebih cepat, dan lebih hemat daya dibanding konfigurasi AND dan OR tradisional. Inilah yang memungkinkan miliaran transistor menguat dalam ukuran satu sirkuit jari, menjadikan smartphone dan laptop saat ini. Yang terakhir, kontrol sistem embedded dan IoT. Di luar komputer umum, gerbang logika adalah jantung dari sistem tertanam atau embedded system yang mengatur kehidupan sehari-hari. Contohnya, mobil modern, airbag deploy hanya jika sensor benturannya aktif dan kecepatan di atas threshold tertentu, adalah logika N kompleks. Dan smart home, lampu menyala otomatis jika gelap, disebut sensor cahaya, dan ada gerakan sensor peer, disebut implementasi gerbang OR. Dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa gerbang logika adalah fondasi mutlak sistem digital yang menerjemahkan sinyal biner menjadi keputusan komputasi dan penyimpanan data. Sifat universal gate pada NAND dan NOR memungkinkan efisiensi chip modern dan membuktikan bahwa komponen ini bukan sekedar teori, melainkan inti dari seluruh teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan saat ini. Tanpa gerbang logika, dunia tidak akan pernah terwujud. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.